Adrian menghampiri sosok itu. Saat ia hendak memanggilnya, sosok tersebut membalikan tubuhnya. Wujud sosok tersebut tampak seperti mayat yang membusuk. Kulitnya hitam dan dipenuhi oleh cairan lendir berwarna kehitaman. Matanya tampak hampir copot dari tempatnya. Halo guys, welcome to Ebin Berkisah. Hari ini aku mau bacain cerita mistis lainnya yang dialami oleh para musisi. Nah, udah ada lagi nih cerita yang masuk ke email aku. Yuk kita cek. Cerita kali ini dikirim oleh Adrian. Halo Ebin, saya Adrian. Saya mau ceritain pengalaman horor saya ketika menjadi pemain saksofon. Yuk kita baca bareng-bareng. Adrian adalah seorang anak pertama di keluarganya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kedua orang tuanya sudah tidak bekerja dan ia harus menghidupi kedua adiknya yang masih sekolah. Pekerjaan dan kondisi ekonomi keluarganya membuat Adrian burn out. Adrian pun memutuskan untuk melepas penatnya sebentar dengan berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, ia tidak sengaja melewati sebuah toko barang loak dan melihat sebuah saksofon dipajang di sana. Adrian adalah pemain saksofon yang handal. Namun karena tuntutan ekonomi keluarganya, ia melupakan impiannya menjadi seorang pemain saksofon terkenal dan mencari pekerjaan dengan pendapatan yang lebih stabil. Entah ada dorongan dari mana, Adrian pun memakai sebagian uang tabungannya untuk membeli saksofon itu. Ia memutuskan untuk menjadi pemain saksofon sebagai pekerjaan sampingannya. Adrian pun mulai mengiklankan jasanya dan mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai anggota band untuk mengiringi sebuah acara pernikahan. Adrian sangat bersemangat karena kini ia dapat menjalani impian masa kecilnya. Saat acara dimulai, Adrian mulai memainkan saksofonnya bersama dengan pemain musik lainnya. Sampai pada pertengahan lagu, tiba-tiba sang penyanyi mengatakan kalau nafasnya terasa berat. Lama-kelamaan tampak keringat dingin mengucur di dahinya. Tiba-tiba penyanyi tersebut jatuh ke lantai. Matanya hampir memutar ke belakang dan wajahnya sangat pucat. Penyanyi tersebut tampak dirasuki oleh makhluk halus. Setelah ditangani, penyanyi tersebut kembali sadar. Ia mengatakan ia seperti mendengar suara orang menangis di telinganya. 1 minggu setelahnya, Adrian kembali mendapatkan panggilan untuk mengisi acara pernikahan lainnya. Namun, kejadian serupa kembali terjadi. Tiba-tiba, pengantin dari acara tersebut jatuh pingsan. Matanya memutar ke belakang, wajahnya pucat. Adrian mulai merasa ada yang aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba salah satu anggota keluarga pengantin yang memiliki indera keenam menghampiri Adrian. Ia mengatakan kalau ada sosok yang menempel pada saksofon Adrian. Sosok tersebut tampak berusaha untuk menyampaikan sesuatu. Akhirnya Adrian pun pergi ke orang pintar untuk berkonsultasi tentang saksofonnya. Saat ia datang, orang pintar itu langsung mengatakan kalau Adrian membawa sebuah arwah penasaran dengannya. Orang pintar pun mengecek saksofon tersebut dan juga mengecek Adrian. Ia mengatakan kalau arwah penasaran itu ingin berbicara dengan Adrian. Ia menawarkan Adrian untuk melakukan sebuah ritual yang dapat mempertemukan antara Adrian dengan pemilik saksofon yang lama. Adrian sempat ragu. Namun ia membutuhkan saksofon tersebut untuk menafkahi keluarganya. Akhirnya ia pun setuju untuk melakukan ritual. Orang pintar itu pun memulai ritualnya. Adrian mulai memejamkan matanya dan ia merasakan tangan orang pintar itu memegang kepalanya sambil membisikkan mantra-mantra. Setelah beberapa saat, Adrian mulai membuka matanya. Ia berada di sebuah ruangan hampa yang gelap. Ia melihat ke sekelilingnya dan melihat ada sosok yang duduk membungkuk di sudut ruangan. Adrian menghampiri sosok itu. Saat ia hendak memanggilnya, sosok tersebut membalikan tubuhnya. Adrian terkejut bukan main, bahkan sampai jatuh terduduk.
Wujud sosok tersebut tampak seperti mayat yang membusuk. Kulitnya hitam dan dipenuhi oleh cairan lendir berwarna kehitaman. Matanya tampak hampir copot dari tempatnya. Rambutnya tampak sudah botak sebagian dan berantakan. Adrian panik. Ia berteriak minta tolong pada orang pintar itu untuk mengeluarkannya dari tempat itu. Namun, sosok tersebut tiba-tiba menangis. Terdengar rintihan minta tolong dari bibirnya. Adrian menelan ludahnya sambil ketakutan. Namun ia berusaha untuk memberanikan diri dan bertanya apa yang terjadi pada sosok menyeramkan itu. Sosok tersebut pun berhenti menangis dan mulai menceritakan kisahnya. Sosok tersebut bernama Hadi. Hadi adalah seorang kepala keluarga yang semasa hidupnya terlilit banyak hutang. Ia bekerja sebagai kurir pengantar paket. Istri dan anak-anaknya sering mengeluhkan kondisi keluarga mereka yang kurang mampu. Hadi pun berusaha meyakinkan keluarganya kalau ia sudah bekerja dengan sangat keras demi mencari nafkah dan memperbaiki situasi keluarga mereka. Namun karena sudah tidak tahan lagi dengan situasi ini, istri Hadi mengatakan kalau ia ingin bercerai. Hadi pun kalang kabut. Ia memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa memperbaiki situasi keluarganya. Suatu hari, teman semasa kuliahnya menawarkan pekerjaan sampingan sebagai pemain saksofon di sebuah orkestra. Hadi yang dulu pernah bercita-cita sebagai pemain saksofon tergiur dengan tawaran tersebut. Terlebih karena ia bisa mendapatkan tambahan uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya, ia pun setuju untuk mengambil pekerjaan tersebut tanpa sepengetahuan keluarganya. Akhirnya Hadi menggunakan sisa tabungannya untuk membeli sebuah saksofon. Ia sangat senang dan optimis. Namun sialnya, baru satu kali tampil setelah menjadi bagian dari orkestra, Hadi sakit keras. Istri Hadi marah besar karena Hadi menggunakan uang yang harusnya bisa ia pakai untuk membayar hutang, namun ia malah membeli saksofon. Ia kecewa karena merasa Hadi egois karena memilih untuk mengejar mimpinya daripada memperjuangkan situasi finansial keluarganya. Karena merasa Hadi menyusahkan, istri Hadi dan anak-anaknya pun meninggalkan Hadi. Sampai akhirnya Hadi meninggal dunia. Hadi pun meminta Adrian untuk mencari keluarganya dan memberitahu mereka kalau tidak pernah sekalipun Hadi berpikir egois dan semua yang ia lakukan adalah untuk keluarganya. Hadi juga berpesan untuk mengatakan pada anak-anaknya kalau ia sangat menyayangi mereka. Setelah perbincangan panjang tersebut, orang pintar pun mengeluarkan Adrian dari ruang hampa itu. Orang pintar berkata jika ingin menggunakan saksofon tersebut dengan tenang, maka Adrian harus menuruti permintaan Hadi agar arwahnya dapat beristirahat dengan tenang. Setelah lama mencari, akhirnya Adrian menemukan keluarga Hadi. Ia pun menceritakan kepada keluarga Hadi apa yang dia alami. Namun, istri Hadi tampak tidak peduli. Tapi anak-anaknya tampak sedih mendengar cerita Adrian dan merasa bersalah telah mengabaikan Hadi saat jatuh sakit. Akhirnya untuk pertama kalinya, anak-anak Hadi mengunjungi makam Hadi. Mereka mendoakan sang ayah agar dapat beristirahat dengan tenang dan memaafkan semua kesalahannya. Adrian pun menawarkan pada anak-anak Hadi untuk menyimpan kembali saksofon milik ayah mereka. Namun mereka mengikhlaskan saksofon itu kepada Adrian. Karena mereka pun bersimpati pada Adrian yang memiliki kisah hidup yang mirip seperti mendiang ayah mereka. Setelah kejadian tersebut, Adrian tidak pernah mengalami kejadian aneh saat sedang mengisi acara lagi. Namun suatu hari ia bermimpi didatangi Hadi dengan tampilan yang normal. Kulitnya bersih, wajahnya berseri-seri. Gimana menurut kalian guys? Kalau menurut aku sih, dari cerita Adrian ini kita diingatkan untuk tetap saling membantu ya. Karena ternyata apa yang kita lakukan itu bisa berdampak bagi mereka yang sudah berada di alam yang lain. Jadi buat kita yang masih ada di dunia ini, tetaplah
bersikap baik, dan menolong satu sama lain. Kalau kalian juga punya cerita mistis saat bermusik, kalian bisa kirim ke ceritain@gmail.com dan kita akan bacain bareng-bareng. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!